Assalamualaikum sahabat, kembali dengan saya Bagja dalam lanjutan tutorial tentang penggunaan dari Recycler View. Sebagai gambaran, ini adalah layout dari aplikasi yang kita bikin. Kemudian pada tutorial sebelumnya katakan bahwa kita sedang membuat layout di dalam Recycler View, yaitu yang dibuat oleh adapter seperti yang nampak pada gambar ini. Dapat dilihat bahwa tampilan ini mempunyai 2 kolom serta 3 baris, sehingga kita bisa mengaturnya sedemikian rupa dengan penggunaan layout yang sesuai, sehingga kita mudah untuk nanti dalam pembuatannya. Kita kembali ke daftar user adapter. Nah, lokasi dari list user ini adalah terletak di subdirectory res dari resource dan juga layout. Nah, sehingga di sana kita klik kanan, kemudian pilih new dan kita pilih new resource file. Kemudian kita pastikan nama filenya karena kita sudah kopikan tadi sebelumnya. Kemudian kita ganti root elemennya dengan linear layout supaya lebih mudah. Oke, terus tampak tampilan masih kosong. Kita switch ke mode split sehingga kita bisa bekerja di sisi pengkodean dalam XML-nya. Ya, kita pakai linear layout. Seperti kita tahu bahwa tampilan layout itu mempunyai 2 kolom dan 3 baris. Dalam linear layout kita harus set, berarti yang pertama adalah untuk yang orientasi horizontal dulu, yaitu untuk yang 2 kolom. Kemudian dengan orientasi vertikal kita bikin yang 3 barisnya. Kemudian untuk kolom yang pertama, karena berisi label, yaitu 3 label, label pertama adalah nama, label kedua adalah alamat, dan label ketiga adalah nomor telepon. Maka kita buatkan text view untuk label tersebut. Untuk kolom yang kedua, kita set sama sebagai text view, tetapi siap untuk menerima data atau nilai dari variabel-variabel yang dikirim dari adapter, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Sehingga ketiganya mempunyai ID masing-masing. Sudah selesai kita membuat layout user, kemudian kita balik lagi ke adapter. Kita perkenalkan masing-masing komponen yang terpasang di file XML layout untuk kemudian dideklarasikan dalam adapter ini, yang kemudian kita persiapkan nanti untuk diisi oleh nilai atau value dari variabel yang dikirim dari adapter.
Setting nilai untuk variabel tersebut dilakukan di metode onBinding. Caranya yaitu kita pertama deklarasikan data user object dialiaskan untuk mengetahui posisi dari data yang akan dikirim. Kemudian kita set nilai dari variabel-variabel yang ada di XML oleh data yang dikirim dari main activity melalui adapter ini. Masing-masing di sini adalah untuk nama, kemudian untuk alamat, dan juga untuk nomor telepon. Maka selesailah kita membuat adapter untuk menampilkan data user di layout user ini. Kemudian kita kembali ke main activity. Untuk selanjutnya kita set RecView itu sebagai alias dari Recycler View sebagai layout manager yang telah kita definisikan sebelumnya. Juga RecView tersebut kita isi dengan adapter dengan set adapter dan yang terakhir adalah adapternya kita set notify data change sehingga dia bisa berubah konten dari data tersebut sesuai dengan inputannya. Nah, sampai di sini selesailah kita membuat aplikasi yang kita rencanakan ini. Selanjutnya kita bisa lakukan pengujian sekaligus di dalamnya untuk perbaikan-perbaikan, istilahnya mungkin fine tuning. Kita bisa lakukan selama pengujian ini. Saya menggunakan handset Xiaomi Pocophone dengan Android versi 10 dan saya sudah casting dan bisa ditampilkan dalam monitor ini sehingga kita bisa pantau nilai kemudian logic dan juga kebenaran atau bahkan tampilan yang kita kehendaki dari aplikasi ini. Kita coba menjalankannya, kita tunggu. Oke, setelah muncul coba masukkan data user Bagja, kemudian alamat Bandung, juga nomor telepon. Ini fake aja ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini udah muncul di Recycler View dengan nama, alamat, dan nomor telepon sesuai dengan yang diinputkan. Kita coba data lain, Denny, kemudian alamat sekira tetap, nomor telepon kita bedakan. Simpan. Ini pun muncul di Recycler View tetapi dia menimpa data yang sebelumnya, yaitu data Bagja. Ini harus ada perbaikan. Semestinya bahwa data baru itu memang harus paling atas yang kemudian akan menggeser data lama ke bawahnya sehingga data Bagja itu ada di bawah dan data Denny itu ada di atas. Demikian pula untuk data baru nanti jika ada data yang ketiga itu akan menggeser data Denny dan data Bagja ke bawah. Itu yang sebenarnya.
Kemudian juga mungkin tampilan kita akan rubah, jadi sedikit kita menggunakan background sehingga nampak lebih pantas lah kira-kira. Dan juga hal yang ketiga yang saya lihat di sini adalah tipe input pada activity main.xml itu belum didefinisikan secara tepat, yaitu untuk kolom nama kita bisa pakai tag caps word, capital word, kemudian alamat juga kita bisa pakai input type-nya text capital words, dan kemudian untuk nomor telepon kita bisa masukkan input type-nya adalah number. Kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk tidak menimpa data lama. Artinya array list yang kita definisikan itu harus mampu menyimpan lebih dari satu record. Nah, ini saya sudah pindahkan ke tempat sebelum button simpan, sehingga pada saat button simpan ditekan, array list itu tidak inisiasi lagi. Dengan demikian, array list bisa menampung lebih dari satu record. Nah, ini sudah saya pindahkan. Yang sebelumnya ada di bawah. Kemudian agar data entry yang baru itu selalu ada di atas, maka listnya ada perubahan sedikit, yaitu saya tambahkan index. Jadi ada dua parameter, index yang kemudian adalah datanya pada saat add terhadap list tersebut. Maksudnya adalah kenapa indeksnya saya kasih angka 0, itu berarti setiap entry baru selalu dalam indeks 0. Indeks itu berawal dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga otomatis dia selalu ada di atas. Ini dua perubahan yang saya lakukan untuk hal yang pertama. Untuk perbaikan di tampilan list user, hal yang pertama saya lakukan adalah mengubah layout height untuk lini layout itu ke wrap content. Kemudian kita kasih background untuk lini layout yang pertama, yaitu yang orientasinya horizontal, ke warna yang agak gelap. Saya pilih warna dari kita googling aja, kemudian ada di sana kode color untuk Android. Demikian pula setelah itu adalah setiap komponen text view di dalam layout itu kita kasih background. Warna backgroundnya agak terang, tapi dibedakan antara kolom 1 dan kolom 2. Demikian pula untuk main activity.xml, kita set input type dari masing-masing edit text sesuai dengan kriteria atau perilaku inputannya. Contohnya untuk edit text nama, itu input type-nya adalah text caps word, kemudian alamat juga sama, text capital word, tapi untuk nomor telepon kita pakai input type-nya adalah number. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab permasalahan sebelumnya. Kita masukkan data pertama,
yaitu Bagja, kemudian Bandung, kemudian nomor telepon, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah tampil sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita coba data yang kedua, kita coba Dedi, kemudian alamat tetap, nomor telepon kita bedakan, kita klik simpan. Nah, data Dedi muncul paling atas menggeser data Bagja, dan ini yang kita memang harapkan. Kita coba dengan data yang ketiga, yaitu Denny. Yang kita coba ganti alamat Jakarta, nomornya kita bedakan juga. Kita klik simpan. Nah, dia muncul paling atas ya, di urutannya Denny, kemudian Dedi, dan juga Bagja. Dan ini benar seperti yang kita harapkan. Demikian selesai sudah tutorial ini, yaitu tutorial tentang penggunaan Recycler View, yang kemudian banyak sekali pemanfaatan atau pengembangan dari tutorial dasar ini. Terutama yang kita lihat bahwa penyimpanan data di sini masih temporer, artinya bahwa jika aplikasi ini tidak aktif maka data hilang, sehingga kalau diaktifkan lagi aplikasinya itu kita harus entry ulang, kita tidak menyimpannya. Salah satu cara adalah kita harus menyimpannya dalam suatu tempat, kita sebut database. Database itu bisa berada di lokal handset itu sendiri. Kita bisa pakai SQLite di sana, atau kita pakai MySQL dengan hosting, atau yang lebih trendy sekarang ini kita pakai cloud. Yang biasa saya pakai adalah Firebase yang dari Google. Dan memang untuk yang ke depan pengembangan dari sini adalah kita coba nanti untuk menyimpan data di Firebase atau mungkin di SQLite. Yang kemudian kita pun tidak hanya data, bisa saja berupa image. Kita ambil image dari handset, tampilkan di aplikasi, yang kemudian kita simpan juga image tersebut, apakah di cloud ataukah saya kira cukup di cloud saja, karena itu image biasanya kan cukup besar ya. Nah itu adalah pengembangan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen, kemudian jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di tutorial-tutorial yang akan datang, dan saya akan coba untuk membuat tutorial-tutorial yang bisa diimplementasikan langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.